Gansang depan, Rock. Tegap, Rock. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Iya, kabar baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, diawali dengan doa. Ketua kelas maju untuk memimpin doa di depan. Teman-teman dan ibu guru, adalah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, kita sudah berdoa. Jadi setiap kali pembelajaran atau kegiatan apa saja harus diawali dengan Doa. Diawali dengan doa itu supaya kita meminta atau kita mengharapkan dari Tuhan ya. Kita mengharapkan dari Tuhan sehingga dalam proses pembelajaran ini anak-anak bisa mengerti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang berikut Ibu absen dulu. Angel, Hadir Ibu. Irfan, Hadir Ibu. Ica, Hadir Ibu. Edmond, Hadir Ibu. Apin, Hadir Ibu. Bella, Hadir Ibu. Intan, Hadir Ibu. Marvel, Hadir Ibu. Trisna, Hadir Ibu. Sabia, Hadir Ibu. Grace, Hadir Ibu. Ogen, Hadir Ibu. Catherine. Hadir Ibu. Ya, terima kasih karena pada pagi hari ini semuanya hadir ya. Pada pagi hari ini anak-anak semuanya hadir. Dalam proses pembelajaran itu, sebentar lagi di saat kegiatan kerja kelompok, anak-anak harus duduk tertib ya. Jam kerja kelompok dengan teman, tidak boleh ganggu teman, tidak boleh ribut, dan proses pembelajaran juga harus tertib. Sudah isi dalam semua? Sudah. Berpakaian yang rapi dan isi dalam. Sebelum kita memulai, satu orang memimpin lagu nasional, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa tidak. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
untuk membentuk cinta tanah air dan rasa persaudaraan di antara teman-teman ya. Teman-teman. Sekarang anak-anak perhatikan apa yang ada di lingkungan sekolah ini. Pohon apa lagi? Rumput apa lagi? Ada bunga, ada pohon, ada rumput, ada bunga. Pohon, rumput, bunga itu termasuk apa itu? Ya, termasuk tumbuh-tumbuhan. Apa yang kamu lihat di bagian tumbuhan tadi? Teman yang lain bilang ada ranting, semuanya itu ada di bagian tumbuhan. Apa fungsinya dari bagian-bagian yang kamu sebut tadi? Seperti akar, kamu lihat akar itu fungsinya untuk apa? Iya, akar berfungsi menyerap air dan berfungsi dalam tanah. Batang iya, batang. Daun daun itu berwarna hijau ya, dia itu melakukan fotosintesis. Bunga yang berikut lagi, bunga iya, bunga itu tempat perkembangbiakan tumbuhan. Iya, yang berikut buah. Iya, buah itu menyimpan cadangan makanan. Jadi anak-anak sudah perhatikan di lingkungan sekolah ini ada tumbuhan ya, tadi sudah disebutkan pohon, rumput, bunga, itu punya bagian-bagiannya masing-masing ya. Dan bagian-bagian itu juga ada fungsinya masing-masing. Akar tadi sudah dijelaskan, akar itu tumbuhnya di bawah tanah ya. Yang berikut batang? Batang itu di atas tanah. Yang berikut? Daun itu berwarna hijau. Bunga? Organ produksi pada iya, organ reproduksi pada buah. Nah, kita sudah melihat di lingkungan sekolah itu bagian tumbuhan, tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi pada pagi hari ini kita punya materi tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Tujuan yang pertama supaya peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, supaya peserta didik dapat menyebutkan fungsi bagian tubuh tumbuhan ya. Itu ada 2 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua itu menyebutkan fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Jadi sudah lihat bahwa ada bagian-bagian dari tubuh tumbuhan ya. Ada akar, ada apa lagi? Dan buah. Yang berikut, di luar sana ada bunga, itu ada warna apa di luar sana? Merah. Ada warna kuning. Ada merah ya. Merah, kuning, itu ada bunganya. Sekarang anak-anak berdiri
untuk menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Catherine angkat di sini. Tik tik tik. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak segera. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ya, silakan duduk. Tadi kita sudah nyanyi apa saja yang ada di dalam lagu tadi? Ada pohon, ada kebun, ada ranting. Ya, itu termasuk apa? Itu termasuk apa? Tumbuhan. Itu termasuk tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang perhatikan Ibu tayangkan video tentang tumbuh-tumbuhan. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk mengawal tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirik, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerapan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman
itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberi kamu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah. Nah, kalian sudah menonton tayangan tadi ya? Sekarang siapa yang masih ingat tayangan tadi dan maju tunjukkan satu-satu. Tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Siapa yang berani maju tunjukkan mana akar? Irfan, maju. Iya, akar. Yang berikut. Siapa? Angel. Bella. Iya, itu batang ya. Yang berikut. Buah. Catherine, mana buah? Yang berikut, siapa lagi? Tunjukkan mana daun? Krishna. Iya, itu daun. Yang berikut, tunjukkan mana bunganya? Intan. Iya, bunganya. Terima kasih anak-anak. Tadi sudah melihat tayangan video tentang tumbuh-tumbuhan dan anak-anak sudah melihat dan sudah membedakan mana yang disebut akar, mana yang bagian batang, mana yang bagian daun, mana yang buah dan mana yang bunga. Itu anak-anak sudah tahu. Jadi sekarang perhatikan baik-baik. Ini pohon apa ini? Lombok. Ini lombok. Lombok ini juga ada Akar, batang, daun, bunga, buah. ya, ada akar, batang, daun, bunga dan buah. Dari masing-masing bagian ini ada fungsinya juga ya. Fungsinya masing-masing. Ibu akan membagikan lembar LKPD dengan baik-baik suruhannya masing-masing ya, setiap kelompok. Untuk kelompok 1, peserta didik yang belum mengenal bagian tumbuhan. Mereka yang belum mengenal bagian tumbuhan itu, Ibu memberikan LKPD berupa gambar tumbuhan, lalu peserta didik menuliskan nama bagian tubuh tumbuhan ya. Bagian tubuh tumbuhan. Yang berikut untuk kelompok 2. Kelompok 2 itu peserta yang belum mampu menyebutkan bagian tubuh tumbuhan. Jadi Ibu memberikan LKPD bagian tumbuhan dan fungsinya, lalu anak-anak menghubungkan dengan garis nama tumbuhan dan fungsinya. Ini untuk kelompok 2. Yang berikut untuk kelompok 3. Kelompok 3 ini anak-anak yang sudah mampu ya, sudah mampu menjelaskan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Jadi Ibu berikan LKPD berupa isian dan jelaskan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Masing-masing kelompok mengerjakan dengan tertib ya. Jangan lupa nama-nama anggota kelompok.
harus ditulis. Tulisnya untuk kelompok 1 itu jelaskan untuk 3 jelaskan fungsi akar, jelaskan fungsi batang, jelaskan fungsi daun. Dengan anak panjangnya kelompok. Ulangi sekali lagi kelompok 1 itu gambar tumbuhan, lalu anak-anak menuliskan nama bagian tubuh tumbuhan. Untuk kelompok 2 berupa nama bagian tumbuhan dan fungsinya, lalu menghubungkan dengan anak panah ya. Kelompok 3 menjelaskan.
Anak-anak sudah? Sudah. Kelompok satu belum. Tunggu dari kelompok satu ya. Kelompok 2 dan 3 sudah, kelompok satu belum.
Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang kelompok 1, 2, dan 3 kalau sudah semua, setiap kelompok akan melaporkan hasilnya di depan kelas ya. Kita awali yang pertama dari kelompok 1. Maju untuk melaporkan hasil diskusi kelompok. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 mau melaporkan hasil diskusi kami hari ini. Bagian-bagian tumbuhan. Jawaban yang pertama akar. Jawaban yang kedua batang. Jawaban yang ketiga daun. Jawaban yang keempat bunga. Jawaban yang kelima buah. Iya, itu jawaban dari kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain yang menanggapi? Catherine, Apa pengertian dari akar? pengertian dari akar. Bagaimana kelompok 1 jawab akar? Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tidak ada lagi yang menanggapi.
lagi? Saya Ibu, pengertian dari batang. Oh, pengertian dari batang. Batang. Kelompok 1, silakan menjawab batang itu. Irfan. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Iya. Kelompok 1 silakan duduk. Yang berikut dari kelompok 2. Kelompok 2 untuk melaporkan hasil diskusi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Hubungkan dengan garis lama bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. 1. Bunga. Fungsinya alat perkembangbiakan dan menghiasi tumbuhan menjadi indah. 2. Daun. Melakukan fotosintesis. 3. Akar. Menyerap air dan zat hara, mengobang tumbuhan agar kokoh. 4. Buah. Tempat melindungi biji. 5. Batang. Alat transportasi. Terima kasih. Iya. Dari kelompok 3 mereka melaporkan hasil diskusi mereka tentang nama bagian tumbuhan dan fungsinya, lalu dihubungkan dengan garis anak panah ya. Iya. Mungkin ada kelompok lain yang menanggapi tentang materi mereka punya? Dadah. Oh ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Yang berikut kelompok 3. Maju presentasikan hasil diskusi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 mau melakukan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan fungsi dari akar. Akar fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dalam tanah. Yang kedua, jelaskan fungsi dari batang. Batang fungsinya untuk mengangkat makanan dari akar. Yang ketiga, jelaskan fungsi dari daun. Daun fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Yang keempat, jelaskan fungsi dari bunga. Bunga fungsinya untuk tempat perkembangbiakan tumbuhan. Yang kelima, jelaskan fungsi dari buah. Buah fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Terima kasih. Iya, kelompok 3 sudah menjawab hasil diskusi. Ada kelompok yang menanggapi? Kelompok 1 dan 2 yang menanggapi ya. Terima kasih untuk kelompok 3, silakan duduk. Untuk kelompok 1, mereka menyebutkan bagian-bagian tumbuh-tumbuhan ya. Bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Ada akar, apalagi? Batang, daun, bunga, buah. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Untuk kelompok 2, mereka menghubungkan nama bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sedangkan untuk kelompok 3, mereka menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Coba lihatkan dengan bagian-bagian tubuh tumbuhan ini. Jawab sudah. Akar fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dalam tanah. Iya, akar ini fungsinya menyerap air dan nutrisi dari tanah ya. Yang berikut, Batang fungsinya mengangkut makanan dari akar. iya.
Iya, ini batang ya. Dari akar ini batang-batang itu fungsinya mengangkut makanan ya dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Ini Daun melakukan fotosintesis. iya, daun itu tempat melakukan fotosintesis. Daun juga berwarna Hijau. berwarna hijau. Yang berikut Tempat perkembangbiakan tumbuhan. iya, bunga itu tempat perkembangbiakan Tumbuhan. Yang berikut tunjuk dengan bagian-bagiannya. Penyimpanan cadangan makanan. Iya, buah. Buah itu tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi dengan tayangan video dan penjelasan dari ibu, anak-anak sudah mengerti tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Jadi kita sudah tahu akar itu untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar juga ada di dalam tanah ya, bagian-bagian tumbuhan. Yang fungsi yang lain apa lagi fungsi dari akar? Menyimpan cadangan makanan. Iya, menyimpan cadangan makanan. Akar fungsi menyimpan cadangan makanan itu seperti wortel, singkong, dan yang berikut fungsi dari akar apa lagi? Menopang tumbuhan agar kokoh. Iya, fungsi dari akar itu dia menopang tumbuhan agar berdiri kokoh. Kalau tidak ada akar dia tidak mungkin berdiri kokoh ya. Yang berikut batang. Fungsinya Mengangkut makanan dari luar. Iya, apalagi? Tempat tumbuhan daun. Iya, tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Itu batang. Yang berikut daun. Daun fungsinya? Melakukan fotosintesis. Iya. Yang lain lagi? Fungsi dari daun itu sebagai alat pernapasan pada tumbuhan ya. Fungsi daun juga sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Yang berikut itu tempat terjadinya penguapan. Bunga fungsinya? Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Iya, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Apalagi? Menghasilkan biji. Iya, penghasil biji. Terus? Penjelasan tumbuhan menjadi indah. Iya, supaya tumbuhan menjadi indah itu ada bunganya ya. Ya. Bunga itu berwarna-warni. Kamu sudah lihat bunga itu ada warna apa? Bunga itu ada warna merah, warna kuning, warna putih, dan warna pilihan. Yang berikut buah fungsinya? Iya. Untuk melindungi biji, membantu penyebaran biji-bijian dan juga sumber makanan. Apa kamu biasa makan buah-buahan tidak? Biasa. Buah apa yang kamu makan? Jambu air. Iya, jadi buah juga fungsinya untuk makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Itu
tentang bagian-bagian tubuh-tubuhan. Kita berdiri, nyanyi dulu, tepuk apa? Tubuhan. Semangat. Irfan. Tumbuhan. Di bawah ada akar, di tengah ada batang, di atas ada kaki, ada daun, ada bunga, ada buah. Tumbuhan. Ya, silakan duduk. Jadi bagian-bagian tubuh tumbuhan itu ada apa-apa tadi? Iya, akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar itu ada berapa macam? Ada apa-apa? Ya, ada akar serabut dan akar tunggang. Terus apa lagi? Daun. Daun itu punya bentuknya masing-masing ya. Ada berapa macam bentuk? Sebutkan. Iya, ada 4 bentuk daun. Daun sejajar, daun menjadi, daun melengkung, dan daun menyirik. Daun menyirik itu adalah bentuk-bentuk dari daun. Bentuk-bentuk dari daun. Contoh daun menyirik. Seperti apa contoh daun menyirik itu? Seperti daun singkong. Iya, daun singkong, apalagi? Daun ubi. Iya, daun singkong atau daun ubi, terus daun apa lagi? Daun pepaya. Iya, ini seperti jari tuh ini. Iya. Perhatikan ini. Daun singkong ini bentuknya seperti Jari. disebut daun menjari. Yang berikut daun melengkung. Iya, daun melengkung itu seperti alang-alang apalagi itu daun melengkung. Yang berikut ini daun apa? Menyirik. Iya, daun menyirik seperti sirip-sirip ikan tuh ini. Itu daun menyirik. Yang berikut daun Sejajar. apa? Sejajar. Ya, akan sejajar sebelah kiri dan sebelah kanan. Sejajar ya. Itu disebut daun sejajar. Akar juga sama, ada 2 bentuk. Ini termasuk contoh akar apa ini? Akar tunggal. Apa pengertian dari akar tunggal? Iya, pengertian dari akar apa? Iya, akar tunggang. Akar yang memiliki akar utama dari pangkal batang. Iya, akar yang memiliki akar utama pada pangkal Batang. Sebut akar apa tadi? Tunggal. Yang berikut ini akar Serabut. Siapa yang tahu pengertian akar serabut? Dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang dan Iya. ekor dari kecil. Jadi akar serabut itu dari pangkal batang dan muncul langsung akar-akar yang Kecil. Jadi itu dinamakan akar Serabut. Itu dinamakan akar serabut. Yang berikut, satu orang maju tunjukkan di papan lagi tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Siapa yang berani maju? Saya. Nah,
Oke, maju. Ini akar. Bagian-bagian tumbuhan. Suara volume agak besar. Bagian-bagian tumbuhan. Ini akar, batang, daun, bunga dan buah. Iya, tepuk tangan. Ini disebut akar, batang, daun, bunga, buah. Siapa yang sudah mengerti? Belum. Ya, ada yang belum ya. Ibu jelaskan ulangi lagi. Bagian-bagian tubuh tumbuhan itu ada apa-apa tadi? Bunga dan buah. Akar itu gunanya untuk apa? Sekarang tunjuk. Akar. Untuk Menyiram air dan nutrisi dalam tanah. iya, dia akan menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah karena akar tumbuhnya di dalam tanah. Bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah itu adalah akar. Yang berikut, Tempat makanan dan akar dan buah. yang berikut siapa lagi yang lain? Tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Ya, itu di batang ya. Di batang itu ada tempat tumbuhnya apa? Daun, bunga, dan buah. Sekarang perhatikan, daun ini warna apa ya? Hijau. Ya, daun itu berwarna Hijau. gunanya untuk apa berwarna hijau daun? Melakukan Iya, fotosintesis. pintar untuk melakukan Fotosintesis. Yang berikut bunga. Bunga itu untuk Tempat berkembangnya buah. ya, bunga tempat perkembangbiakan Tumbuhan. tempat untuk perkembangbiakan tumbuhan. Yang berikut buah ya. Buah itu untuk Menyimpan cadangan makanan. ya, menyimpan cadangan makanan Memiliki dan gizi juga di dalamnya. melindungi Gizi di dalamnya. Yang berikut untuk sumber makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, anak-anak sudah mengerti dan sudah menyelesaikan LKPD. Sekarang Ibu akan membagikan soal pribadi, soal masing-masing ya. Soal evaluasi. Ibu akan membagikan soal tes tertulis, jawabannya itu di bagian sebelah bawah ya, masing-masing. Dikerjakan secara mandiri. Tulis masing-masing.
tumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan 2 tumbuhan yang memiliki akar selaput dan 2 tumbuhan yang memiliki akar tunggal. Yang berikut nomor 3, apa fungsi dari akar? Nomor 4, apa fungsi dari batang? Nomor 5 itu apa fungsi dari daun? Tulis secara mandiri, lihat baik-baik soal dan jawaban, tulis yang rapi dan bersih. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah, yang belum lanjutkan kerjanya. Nah, sekarang ibu akan kumpul. Sudah semua? Sudah. Kumpulkan lembar jawabannya, nanti ibu akan memberikan nilai. Ya, jadi dari awal pembelajaran sampai akhir ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya. Oh, Sabia. Sabia bisa membuatkan kesimpulan dari awal materi tadi. Silakan Sabia. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Iya, yang berikut. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Iya. Daun adalah bagian tumbuhan berwarna hijau. Lanjut ya. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Iya, organ reproduksi pada Tumbuhan. ya. Tadi perhatikan baik-baik. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Itu adalah bagian
bagian-bagian dari tumbuhan. bagian-bagian dari tumbuhan. Yang berikut, di bagian-bagian tumbuhan juga ada fungsinya masing-masing. Fungsinya yang pertama tadi apa? Akar itu untuk Menyimpan air dan berisi dalam tanah. iya, menyimpan air dan berisi dalam tanah. Yang berikut, Menopang tumbuhan agar kokoh. menopang tumbuhan agar berdiri kokoh, berdiri tegak. Yang berikut, Menyimpan cadangan makanan. menyimpan cadangan makanan. Ya, yang berikut lagi bagian-bagian tumbuhan yang kedua, batang ya. Mengangkut makanan dari akar. Ya, mengangkut makanan dari. Yang berikut, ada lagi yang lain? Tempat tumbuhan daun bunga dan buah. Iya, tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Ada yang lain lagi? Menyimpan cadangan makanan. Itu tempat penyimpanan cadangan makanan. Ya. Itu adalah bagian-bagian dari tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sekarang anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya? Senang, bangga, gembira. Senang, gembira, bangga ya dengan materi tadi. Apakah kalian mengerti dengan cara belajar yang Ibu terapkan tadi? Ya, mengerti ya. Anak-anak mengerti dengan cara belajar tadi. Apakah ada yang belum paham? Irfan, ada yang belum paham? Tentang akar loh, bagian contoh akar tunggal dengan akar serabut. Sekarang Irfan perhatikan baik-baik ya. Ini dinamakan akar tunggal karena bagian akar yang utamanya itu akar yang besar ya, akar tunggal itu akar tunggal. Yang berikut akar serabut itu akarnya kecil-kecil ya, bagian akar utamanya akarnya yang kecil-kecil. Ya. Apa ada lagi yang belum? Apa? Apa contoh dari daun menyirip? Oh, contoh dari daun menyirip. Ini adalah contoh dari daun menyirip ya. Menyirip dia seperti sirip ikan ya. Ya. Itu contoh dari daun menyirip. Catherine sudah mengerti yang Ibu jelaskan? Nah, sudah. Irfan, bagaimana dengan akar tunggal tadi? Dan akar serabut sudah mengerti? Sudah. Sudah, terima kasih ya. Sekarang kita berdiri tepuk tumbuhan lagi satu kali. Krisna, Tepuk tumbuhan. Di bawah ada akar, di tengah ada batang, di atas ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah. Tumbuhan. ya, terima kasih. Silakan duduk. Untuk materi kali berikutnya lagi akan memberitahukan bahwa tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Materi berikutnya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita harus doa ya. Doa penutup. Doa dipimpin oleh ketua kelas.